Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun kita berada. Kita bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan yang selalu dinyatakan bagi kita. Doa dan harapan saya semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara boleh tetap kuat dan sehat dalam menjalani hari-hari anugerah Tuhan. Di pagi hari ini kita akan kembali bersekutu dalam persekutuan kita Jemaat Efrata Bontang. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Allah, atas segala anugerah, kasih, dan pemeliharaan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan tetap menyertai dan menuntun kehidupan kami untuk menikmati setiap berkat kasih Tuhan dalam suka dan duka kehidupan. Pagi hari ini kami mengawali seluruh aktivitas kami dalam persekutuan dengan Tuhan, dan dalam persekutuan ini kami rindu untuk merenungkan firman Allah. Ya Roh Kudus, berilah hikmat bagi kami sehingga kami akan memahami, mengerti firman kebenaran Allah. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam edisi Selasa 9 Februari 2021, bacaan kita terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 17. Firman Tuhan berkata, perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah bacaan kita, dan yang disebut berbahagia ialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan, mau merenungkannya, memeliharanya, dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Tangan yang tak terlihat, 5 tangkanan. Itulah tema dari renungan kita di hari ini. Berangkat dari bacaan kita 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 17. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang teolog R.C. Sproul menulis sebuah buku yang berjudul The Invisible Hand atau tangan yang tak terlihat.
Fokus buku ini adalah tentang pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan mengendalikan semua hal, baik atau buruk keadaannya. Sebab itu ia mengajak untuk percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Namun bagaimanakah melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita? Itu pertanyaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan ini berkisah tentang perempuan Sunem dan suaminya selalu siap menjamu Elisa. Mereka juga membangun sebuah kamar lengkap dengan perabotnya yang akan ditempati oleh Elisa saat mampir ke Sunem. Semua yang dilakukan perempuan itu kepada Elisa merupakan ungkapan kasihnya kepada Allah. Ayat 9. Perempuan Sunem melakukannya dengan tulus. Ia tidak mengharapkan imbalan dari Elisa. Namun Elisa mengetahui kerinduannya untuk mempunyai seorang anak. Setahun kemudian perempuan itu mendapatkan seorang anak laki-laki. Dari kisah ini kita dapat melihat pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Memang tidak terlihat tangan Tuhan yang secara langsung terulur untuk menolong Elisa atau yang memerhatikan kerinduan perempuan Sunem akan kehadiran anak dalam keluarganya. Tetapi di balik semuanya itu, nyata tangan Tuhan yang tidak kelihatan bekerja melalui Elisa dan perempuan Sunem. Mereka masing-masing bertindak untuk saling menyatakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi selalu nyata untuk memelihara umat-Nya. Apakah Anda juga mau menjadi tangan Tuhan yang tidak kelihatan untuk menyatakan kebaikan Tuhan kepada sesama? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Dan ketika kemudian saya ditanya akan hal ini, maka saya akan mengatakan, iya, saya akan menyatakan kebaikan Tuhan pada diriku untuk nyata dan saya lakukan juga terhadap sesama. Lakukanlah itu saudara-saudara, sehingga kita akan terus menjadi saluran berkat bagi sesama. Roh Kudus menolong dan memberkati. Amin. Marilah kita mengakhiri kebersamaan kita pada saat ini. Di dalam doa kita berdoa. Seperti rusa yang merindukan air, ya Tuhan, begitu pun jiwa kami senantiasa merindukan Tuhan. Merindukan kasih sayang, pemeliharaan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab siapakah kami ini? Kami adalah bejana tanah liat yang sungguh rapuh. Tapi kami sadar, ya Allah, bahwa dalam kerapuhan kami itu Tuhan selalu akan menguatkan dan memampukan kami untuk tetap kokoh kuat dalam segala hal. Bersyukur atas firman Tuhan di pagi hari ini. Firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan kami untuk terus melangkah menjalani kehidupan ini. Sebab ada tangan yang tak terlihat, yaitu Tuhan, untuk menopang, untuk menjawab apa yang menjadi kerinduan kami dalam hidup ini. Itu berarti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan, pagi hari ini hamba-Mu datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada dan juga dalam kondisi apapun. Tuhan berkenanlah memberkati mereka, menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, menghiburkan mereka yang berduka, menguatkan mereka yang akan berputus pengharapan karena berbagai macam pergumulan, mendekat mereka yang jatuh, serta menuntun langkah kehidupan mereka. Tuhan, hamba-Mu datang mendoakan
seluruh aktivitas pekerjaan usaha yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di berbagai tempat. Berikanlah kekuatan, ketabahan, kesabaran bagi mereka untuk bekerja, untuk berusaha, sehingga semuanya mereka tetap nikmati, mereka kerjakan dan penuh tanggung jawab dalam pengharapan bahwa Tuhan akan menyatakan berkat di dalam semuanya. Dan ajar mereka juga untuk selalu bersyukur apapun yang mereka terima dari Allah melalui usaha pekerjaan mereka. Berdoa untuk setiap harapan dan rencana jemaat Tuhan. Berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan yang sedang bertumbuh, yang sementara berjuang mencari pengetahuan, berjuang mencari pekerjaan, dan yang sudah bekerja, dimanapun mereka berada, Tuhan peliharakan dan Tuhan jaga mereka siang dan malam. Berdoa untuk duka cita yang dialami oleh jemaat Tuhan karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan kuatkan dan Tuhan hiburkan mereka. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh karena penyakit. Berkenanlah menjamah tubuh mereka ya Allah, menyembuhkan mereka, sehingga hari-hari yang terjelang dalam doa, dalam harapan, perawatan dan pengobatan jemaat Tuhan dan semua anak-anak Tuhan akan mendapatkan pemulihan dan kesembuhan daripada Allah sendiri. Berdoa ya Tuhan untuk seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan, baik di tingkat majelis gereja, pengurus OIG, bahkan pelayanan yang dilakukan oleh tata usaha dan koster. Tuhan berkati dan Tuhan layakkan semuanya itu untuk boleh berkenan dikerjakan, dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan dalam pelayanan itu jemaat Tuhan akan semakin bertumbuh kuat, kokoh dalam menjalani hari-hari yang begitu berat karena pandemi COVID-19 dan juga karena berbagai macam pergumulan kehidupan. Ajar kami selalu bersyukur apapun kehidupan yang kami jalani, sebab kami yakin bahwa tangan yang tak terlihat itu akan terus menopang kami. Tuhan, hamba-Mu juga datang berdoa untuk seluruh rencana-rencana kegiatan pelayanan, baik pembangunan yang akan dilakukan untuk beberapa waktu ke depan. Tuhan bukakan jalan. Tuhan ajar kami untuk melakukan setiap program itu untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Seluruh aktivitas kami dalam sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Secara khusus kami mohon Tuhan tetap menopang kami, menganugerahkan kesehatan dan kekuatan bagi kami sehingga kami semua akan tetap sehat dan kuat. Dan berkenanlah Tuhan memulihkan keadaan dunia dan bumi ini dari wabah COVID-19. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, ini doa syukur dan syafaat kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu di dalam anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan sumber kekuatan, penghiburan, kelegaan, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Selamat beraktivitas, andalkan Tuhan selalu. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Shalom.